Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tia Andriani. Saya mahasiswa dari Prodi PGSD kelas 11 semester 3. Sebelumnya, terima kasih kepada Ibu Rahidatul Laila Agustina MPD selaku dosen mata kuliah kajian PKN SD 2. Baiklah, di sini saya akan menampilkan sebuah video tentang pemaparan dari pengertian globalisasi, pengaruh globalisasi dalam kehidupan masyarakat, cara mempertahankan kepribadian nasional dalam pengaruh globalisasi, serta contoh globalisasi dalam kehidupan. Mari disimak dan ditonton video berikut ini. 1. Pengertian globalisasi. Menurut asal katanya, globalisasi berasal dari kata global yang artinya universal atau mendunia. Globalisasi diartikan sebagai proses integrasi internasional yang terjadi karena pertukaran pandangan dunia, pemikiran, produk, dan aspek-aspek kebudayaan lainnya. Kedua, pengaruh globalisasi bagi kehidupan masyarakat. Pengaruh dari adanya globalisasi ini ada yang berdampak positif dan ada pula yang berdampak negatif. Dampak positif dari adanya globalisasi ini yang pertama, meningkatkan iptek dalam negeri. Contohnya seperti berbagai penciptaan terhadap kebijakan iptek, melakukan perangsangan dan peningkatan terhadap penelitian agar lebih rajin, giat, serta aktif dalam melakukan perkembangan iptek. Yang kedua, mudah berkomunikasi ke berbagai wilayah manapun. Dengan adanya globalisasi ini, memudahkan semua orang untuk berkomunikasi dengan siapapun dan dimanapun tanpa harus bertatap muka secara langsung. Mereka sudah tahu tentang kabar keluarganya yang jauh meski tidak berada di satu tempat. Yang ketiga, memudahkan masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan. Contohnya seperti adanya Gojek online. Masyarakat hanya tinggal menghubungi kurir tersebut melalui aplikasi, kemudian kurirnya datang ke rumah, lalu dengan senang hati mengantarkan kita kemanapun yang kita mau. Juga yang disebut dengan GoFood, yaitu pemesanan makanan secara online. Kita hanya memilih makanan apa saja yang kita mau, lalu kita hubungi kurir tersebut melalui aplikasi yang sudah ada, lalu kurir tersebut datang ke rumah kita dengan membawakan makanan apa saja yang kita pesan. Itulah contoh beberapa dampak positif dari adanya globalisasi. Dampak negatif dari adanya globalisasi, memudarnya rasa cinta terhadap produk dalam negeri. Banyak orang Indonesia mengimpor barang-barang dari luar negeri seperti contohnya fashion. Mereka beranggapan bahwa fashion dari luar negeri bermerek, terkenal, dan sangat bagus, sehingga mereka melupakan produk-produk yang ada di dalam negeri mereka sendiri. Yang kedua, munculnya benturan budaya. Seperti kita ketahui, banyak turisme ataupun pariwisata yang datang di pantai Kuta Bali. Mereka banyak berkunjung ke pantai tersebut. Itu merupakan salah satu contoh benturan budaya. Imigrasi dari satu negara ke negara lain. Banyak negara luar yang masuk ke negara kita, entah itu dengan beralasan untuk bekerja atau menciptakan pekerjaan untuk orang Indonesia. Berkembangnya mode berskala global seperti film-film, pakaian, dan makanan. Ketiga, lunturnya nilai-nilai dan budaya tradisi lama. Lunturnya kebersamaan, kerjasama, kegiatan sosial. Dahulu orang Indonesia sangat mengutamakan kerjasama, apalagi kegiatan sosial. Mereka bertujuan ingin bersatu dan untuk mencapai kemerdekaan. Kalau sekarang sulit ditemukan, karena adanya globalisasi dan teknologi yang semakin maju, membuat hilangnya solidaritas tersebut. Kemudian tradisi lama. Semakin kesini semakin sirna dan semakin punah karena tidak ada pelestarian dari generasi penerus. Mereka hanya mementingkan dunia luar ataupun hal-hal yang baru, sehingga mereka menganggap bahwa tradisi lama itu jadul dan telah ketinggalan zaman. Yang ketiga, cara mempertahankan kepribadian nasional dalam pengaruh globalisasi. Yang pertama, mencintai produk dalam negeri. Dengan kita memakai, menggunakan barang-barang oleh bangsa kita sendiri, itu merupakan rasa cinta dan bangga kita terhadap tangan-tangan kreatif penduduk. Kedua, menghargai perjuangan para pahlawan. Dengan kita membaca, menonton sejarah para pahlawan, serta mengunjungi makam para pahlawan, itu merupakan bentuk kecintaan dan kebanggaan kita terhadap perjuangan para pahlawan zaman dulu, dan merupakan pembangkitan jiwa nasionalisme dari dalam diri kita sendiri. Yang ketiga, pelestarian budaya.
budaya. Upaya yang dapat dilakukan dalam pelestarian budaya ini contohnya seperti mempelajari berbagai macam-macam budaya kesenian tradisional yang ada di daerah kita. Yang kedua, ikut berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan yang mengandung unsur-unsur budaya. Yang ketiga, ikut mengajarkan ke generasi agar budaya tersebut tidak punah dan tidak hilang. Pembahasan yang terakhir mengenai contoh globalisasi dalam kehidupan, seperti jual beli online yang terus berkembang. Tidak hanya di pasaran, jual beli juga bisa dilaksanakan dengan daring atau secara online, yang saat ini sangat berkembang di Indonesia, memberikan keuntungan bagi para penjual dan juga pembeli, menghemat waktu dan tenaga. Pembeli hanya memesan barang, kemudian tunggu beberapa hari hingga barang tersebut datang. Yang kedua, banyak produk asing yang masuk ke Indonesia, seperti contohnya busana, alat elektronik, serta makanan-makanan. Orang luar tersebutlah yang menciptakan semuanya itu dengan membangun pabrik di Indonesia untuk memenuhi permasalahan yang ada di pasar. Yang ketiga, banyak pasar swalayan atau supermarket. Dulu kita hanya tahu pasar tradisional untuk pertukaran jual beli, namun sekarang supermarket menggantikan pasar tradisional tersebut. Hingga saat ini pun ada juga yang namanya minimarket ataupun Alfamart yang akan menggantikan warung-warung kelontong. Contoh yang terakhir yaitu meningkatnya penggunaan gadget. Kalau orang dulu hanya orang tertentu saja yang mempunyai gadget. Kalau sekarang mulai dari usia anak-anak hingga dewasa sudah mempunyai gadget atau handphone genggam ini, karena senantiasa menampilkan fitur yang lengkap dan juga menarik, sehingga banyak hal yang dapat digunakan hanya dengan satu genggaman saja. Nah, itu tadi video singkat mengenai pemaparan dari globalisasi. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan bagi kita semua. Saya memohon maaf jika ada kesalahan penyampaian dan kekurangan dari video saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.